Berbicara bukan sekadar menyampaikan kata-kata. Ia adalah cerminan diri, sebuah jendela yang memperlihatkan cara seseorang berpikir, merasa, dan memahami dunia. Setiap kali seseorang berbicara, mereka tanpa sadar menunjukkan bagaimana pola pikir mereka terbentuk, bagaimana emosi mereka terkendali, dan bagaimana mereka melihat realitas. Dalam setiap kata yang dipilih, dalam intonasi yang digunakan, dan dalam ritme bicara yang mengalir, terdapat petunjuk tentang siapa mereka sebenarnya. Kemampuan berbicara bukan hanya tentang kefasihan atau seberapa luas perbendaharaan kata seseorang, melainkan tentang bagaimana seseorang merangkai gagasan menjadi sesuatu yang bermakna. Seseorang yang berbicara dengan terbata-bata atau ragu bukan berarti mereka tidak memahami sesuatu, tetapi bisa jadi ada ketidakseimbangan antara apa yang mereka pikirkan dan bagaimana mereka menyalurkannya. Ini bisa menjadi refleksi dari bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri. Orang yang merasa tidak percaya diri seringkali kesulitan menyampaikan sesuatu dengan tegas, bukan karena mereka kurang pengetahuan, tetapi karena ada tembok psikologis yang menghalangi mereka untuk bersuara dengan penuh keyakinan. Setiap individu memiliki gaya berbicara yang berbeda, dan gaya ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ia mencerminkan pengalaman hidup, nilai-nilai yang dianut, serta keyakinan yang tertanam dalam diri. Seseorang yang terbiasa berbicara dengan kalimat-kalimat pendek dan lugas bisa jadi adalah orang yang berpikir secara langsung, mengutamakan efisiensi dalam komunikasi, dan tidak menyukai basa-basi. Sebaliknya, mereka yang berbicara dengan kalimat panjang, penuh detail, dan cenderung berputar-putar mungkin memiliki pola pikir yang lebih reflektif, terbiasa menggali berbagai sisi sebelum menyimpulkan sesuatu. Namun, seringkali seseorang tidak benar-benar menyadari bagaimana cara mereka berbicara mempengaruhi bagaimana mereka dipahami oleh orang lain. Ada yang merasa sudah jelas dalam menyampaikan sesuatu, tetapi ternyata pesan mereka justru membingungkan. Ada pula yang merasa berbicara terlalu banyak, padahal sebenarnya mereka hanya berusaha memastikan bahwa orang lain benar-benar mengerti maksud mereka. Semua ini bukan sekadar soal keterampilan komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang melihat dirinya dalam interaksi sosial. Orang yang sering mendominasi percakapan bisa saja adalah orang yang merasa butuh pengakuan. Mereka takut jika mereka tidak berbicara, maka mereka tidak akan dianggap penting. Sebaliknya, mereka yang cenderung diam atau hanya berbicara jika ditanya bukan berarti tidak memiliki pendapat, tetapi bisa jadi mereka memiliki kecenderungan untuk lebih banyak mengamati dan hanya berbicara ketika merasa benar-benar perlu. Kedua kecenderungan ini bukan sekadar gaya komunikasi, tetapi juga menggambarkan bagaimana seseorang melihat posisi mereka dalam suatu lingkungan sosial. Bicara juga bisa menjadi jendela terhadap bagaimana seseorang mengelola emosinya. Ada orang yang berbicara dengan tenang, bahkan saat mereka sedang marah, karena mereka memiliki kendali diri yang tinggi. Ada pula yang mudah meledak dengan kata-kata tajam ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Dalam setiap nada bicara, dalam setiap jeda sebelum kata-kata keluar, ada cerita tentang bagaimana seseorang mengatur dan memahami dirinya sendiri. Kemampuan berbicara juga mencerminkan cara seseorang menyusun pikirannya. Seseorang yang mampu menjelaskan sesuatu dengan runtut dan jelas biasanya memiliki pemikiran yang tertata. Mereka tahu apa yang ingin disampaikan. Mereka memahami mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Sebaliknya, mereka yang sering melompat dari satu gagasan ke gagasan lain tanpa arah yang jelas mungkin memiliki pemikiran yang kaya dan luas, tetapi belum terbiasa menyusunnya dalam struktur yang lebih sistematis. Menariknya, cara seseorang berbicara juga bisa menggambarkan bagaimana mereka memandang diri sendiri. Orang yang sering menggunakan kata-kata ragu seperti "mungkin", "saya tidak tahu", atau "bisa jadi", adalah orang yang merasa belum cukup yakin dengan apa yang mereka pahami atau katakan. Sedangkan mereka yang berbicara dengan kalimat penuh kepastian seperti "ini memang begitu", atau "saya yakin", memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap pandangan mereka. Tapi, ini tidak selalu berarti yang satu lebih benar dari yang lain. Kadang, keyakinan yang tinggi justru menutupi keterbukaan terhadap perspektif baru, sementara keraguan yang muncul bisa jadi adalah tanda dari seseorang yang terus mencari pemahaman yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, cara kita berbicara juga membentuk bagaimana orang lain memperlakukan kita. Orang yang berbicara dengan penuh keyakinan seringkali dianggap lebih kompeten, lebih berwibawa, meskipun apa yang mereka katakan belum tentu lebih benar dibandingkan orang lain. Sebaliknya, mereka yang berbicara dengan ragu atau terlalu berhati-hati bisa saja memiliki wawasan yang lebih luas, tetapi kurang mendapatkan perhatian karena cara mereka menyampaikannya tidak menonjol. Ini menunjukkan bahwa berbicara bukan hanya soal isi, tetapi juga tentang bagaimana isi itu dikemas. Lebih jauh lagi,
Kemampuan berbicara juga berhubungan erat dengan bagaimana seseorang mendengarkan. Orang yang benar-benar memahami diri mereka sendiri, biasanya juga lebih baik dalam mendengarkan orang lain. Mereka tidak terburu-buru untuk menyela. Mereka memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pikiran mereka. Sebaliknya, mereka yang cenderung selalu ingin berbicara bisa saja belum sepenuhnya memahami bagaimana pentingnya mendengarkan dalam proses komunikasi. Berbicara bukan hanya tentang bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada dunia, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat diri sendiri. Dalam setiap kata yang keluar, dalam setiap jeda sebelum berbicara, dalam setiap intonasi yang kita gunakan, terdapat gambaran tentang siapa kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola emosi, dan bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia. Dengan memahami cara kita berbicara, kita sebenarnya sedang membuka jalan untuk memahami diri sendiri dengan lebih dalam.